Surah Al-Kautsar diturunkan sesudah surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semua, ketemu lagi dengan Ibu Ria di pembelajaran PA. Nah, karena kita sebentar lagi mau menghadapi ujian kenaikan kelas, kali ini kita belajar latihan soal-soal ya. Yuk kita mulai. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling tepat. Nomor 1, lafadz fasholli lirabbika wanhar artinya A. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. B. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. C. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Yang D. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Fasholli, maka dirikanlah sholat lirabbika karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 2, lafadz Al-Kautsar memiliki arti A. Pertolongan, B. Nikmat yang banyak, C. Bermegah-megahan, D. Barang-barang yang berguna. Jawabannya adalah B. Nikmat yang banyak. 3. Cermati penggalan ayat berikut. Fasholli lirabbika wanhar. Potongan ayat tersebut merupakan bagian dari surat A. Al-Lahab, B. Al-Kafirun, C. An-Nasr, D. Al-Kautsar. Jawabannya adalah Al-Kautsar. 4. Surah Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah disebut golongan surat A. Makkiyah, B. Arabiyah, C. Saudiyah, D. Madaniyah. Jawabannya adalah Makkiyah. Jadi surat yang diturunkan di kota Mekah disebut Makkiyah. Nomor 5, cermati potongan ayat berikut. 5 ya. Inna syani'aka huwal abtar. Potongan ayat tersebut merupakan surah Al-Kautsar ayat yang ke A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah C, yaitu ayat yang ketiga. 6. Potongan ayat surat Al-Kautsar yang dibaca lirabbika adalah A. Wanhar, B. Abtar, C. Fasholli, D. Lirabbika. Jadi yang D ya jawabannya. 7. Cermati potongan ayat berikut. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat tersebut jika dibaca berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang B. Innal insana lafi khusrin. Yang C. Inna syani'aka huwal abtar. Jawabannya yang C ya. 9. Surah Al-Kautsar diturunkan sesudah surah A. Al-Ma'un, B. Al-Lahab, C. Al-Adiyat, dan yang D. At-Takatsur. Jawabannya adalah Al-Adiyat. 10. Surah Al-Kautsar termasuk surat yang ke dalam Al-Quran. A. 105, B. 108, C. 111, D. 114. Jawabannya B. 108. 10. Cermati ayat berikut ini. 1. Inna a'dhainakal kautsar. 2. Inna syani'aka huwal abtar. 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. 4. Fasholli lirabbika wanhar. Ayat pertama dari surah Al-Kautsar ditunjukkan oleh nomor Inna a'dhainakal kautsar. Jawabannya adalah D ya. 1. 11. Pada kalimat lirabbika jika diuraikan huruf hijaiyahnya terdapat berapa huruf? Di sini ada lam, ro, ba, dan kaf. Jadi jawabannya adalah 4. Jawabannya B. 12. Penggalan ayat manakah yang artinya maka sholatlah? A. Al-Kautsar, B. Wal Fathu, C. Wanhar,
D. Fasolli. Jawabannya adalah fasolli, maka sholatlah. Sholat itu sholat. 13. Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan titik-titik. A. Bertakwalah. B. Berkurbanlah. C. Berzakatlah. D. Bersedekahlah. Jawabannya adalah berkurbanlah. 14. Cermati potongan ayat berikut. 1. Inna syani'aka huwal abtar. 2. Fasholli lirabbika wanhar. 3. Inna a'dhainakal kautsar. Urutan susunan ayat berikut menjadi kalimat yang benar adalah ini Al-Kautsar ya. Yang pertama, inna a'dhainakal kautsar. Berarti nomor 3 awalnya. Fasholli lirabbika wanhar. 3, 2, 1. Berarti jawabannya adalah yang D. 3, 2, 1. Nomor 15. Cermati potongan ayat berikut. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Arti ayat tersebut adalah A. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. B. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. C. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. D. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Jawabannya adalah fasholli, maka dirikanlah sholat lirabbika karena Tuhanmu. Wanhar dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Jawabannya adalah C. Fasol itu maka dirikanlah sholat. Lirabbika itu artinya karena Tuhanmu. Wanhar dan berkurbanlah. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut, isilah soal berikut dengan jawaban yang tepat. 16. Al-Quran surat Al-Kautsar terdiri dari titik-titik ayat. Kita hitung ya. Inna a'dhainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Berarti ada 3 ayat. Pintar. 17. Surat Al-Kautsar diturunkan Allah di kota Mekkah. 18. Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmatnya yang banyak, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Seperti di dalam surat Al-Kautsar ayat 2 ya. 19. Perintah Allah untuk mendirikan sholat dan berkurban terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat ke Fasholli lirabbika wanhar, itu ayat yang kedua. 20. Kita hendaknya selalu titik-titik karena telah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita dapat nikmat yang banyak, maka kita harus selalu bersyukur. Pinter. 21. Dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan titik-titik dan titik-titik. Nah, fasholli lirabbika wanhar untuk mengerjakan apa? Sholat dan berkurban. Jawabannya 22. Arti kata Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak. Fasholli, lafaz tersebut jika diuraikan maka terdiri dari huruf apa saja di sini? Ada fa, shod, dan lam ya. Kalian tulis fa, shod, lam. 24. Kewajiban menjalankan sholat bagi umat Islam sehari semalam sebanyak berapa? Berapa waktu? 5 waktu. Pinter. 25. Allah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat. Nah, lanjut
tentang KD.4 tentang meyakini Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar ucapan manusia yang diucapkan langsung maupun yang tidak langsung di dalam atau di dalam hatinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Maha mendengar, yang D. Lanjut nomor 2, setiap mukmin hendaknya selalu berhati-hati dalam setiap tindakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Merupakan makna dari sifat Allah Maha mengetahui itu sifatnya adalah Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui. 3. Allah bersifat Al-Alim yang mempunyai arti A. Mendengar, B. Mengetahui, C. Maha pemberi, D. Maha melihat. Tadi Al-Alim kata Ibu artinya Maha mengetahui. Nomor 4, dengan meyakini makna Al-Alim maka akan muncul sikap A. Selalu berhati-hati dalam berbuat, B. Selalu berhati-hati dalam berjalan, C. Selalu berhati-hati dalam bermain, D. Selalu berhati-hati dalam berteman. Nah, Al-Alim itu kan artinya Allah Maha mengetahui. Allah akan tahu perbuatan kita, maka kita akan selalu berhati-hati dalam berbuat. Jawabannya adalah A. Lanjut nomor 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Nomor 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua yang kita ucapkan. Oleh karena itu, hendaknya kita berhati-hati dalam A. Berjalan, B. Berbicara, C. Mendengar, D. Berteman. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua yang kita ucapkan. Berarti kita harus hati-hati dalam berbicara. Yang didengar adalah pembicaraan, maka hati-hati dalam berbicara. 7. Ketika bermain, Ahmad disuruh ibu untuk sholat. Lalu ia ke tempat wudhu. Namun tidak wudhu. Ia hanya pura-pura saja. Sehingga ia sholat tanpa berwudhu. Meskipun ibunya tidak mengetahui, tetapi Allah mengetahuinya. Karena Allah bersifat A. Al-Latif, B. Al-Wahhab, C. Al-Alim, D. As-Sami'. Allah tahu, berarti Allah bersifat Al-Alim, ya. 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar adalah arti dari Asmaul Husna. Tadi Maha mendengar artinya apa? B. A. Al-Aziz, B. Al-Wahhab, C. Al-Alim, D. As-Sami'. Jawabannya Maha mendengar adalah As-Sami'. 9. Saat itu Subhan jajan di warung. Subhan mengambil permen dan coklat. Meskipun orang tidak melihat, tetapi Allah Maha melihat karena Allah memiliki sifat titik-titik. Allah Maha melihat sifat apa? A. Al-Ghafur, B. As-Sami', C. Al-Basir, D. Al-Alim. Jawabannya adalah Al-Basir. Allah Maha melihat. 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua ucapan kita, maka hendaknya berhati-hati dalam saat titik-titik. A. Berbuat, B. Melangkah, C. Melihat, D. Berkata. Mendengar ucapan berarti kita harus berhati-hati dalam berkata. 11. Berikut ini contoh sikap bahwa kita meyakini Allah Maha mengetahui adalah A. Ini contoh sikap ya. A. Berkata bohong, B. Belajar dengan giat, C. Mencuri di warung, D. Mengambil pensil teman. Ini sikap bahwa kita meyakini Allah Maha mengetahui. Berarti kita harus belajar dengan giat. Jawabannya adalah B. 12.
segala doa yang kita panjatkan, baik saat setelah sholat, saat sedang kesusahan, dan dalam segala situasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengarnya, karena Allah Maha A. mendengar, B. melihat, C. mengetahui, D. mengawasi. Allah Maha mendengar. 13. Berikut ini sikap yang tidak meyakini bahwa Allah Maha mendengar adalah ini yang tidak ya. A. Menyimak nasihat orang tua. B. Membicarakan keburukan orang lain. C. Tidak menguping pembicaraan orang. D. Tidak mengobrol saat guru menjelaskan materi. Ini sikap yang tidak baik ya, berarti adalah membicarakan keburukan orang lain. Jawabannya adalah B. 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Maha mendengar, yaitu A. As-Sami', B. Al-Wahhab, C. Al-Basir, D. Al-Alim. Maha mendengar itu adalah As-Sami'. Jawabannya A. 15. Membicarakan orang lain termasuk contoh perbuatan tercela. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha apa yang kita bicarakan. A. Melihat, B. mengawasi, C. mendengar, D. mengetahui. Apa yang dibicarakan pasti akan didengar. Berarti Allah Maha mendengar. Jawabannya adalah C. Lanjut, isilah soal berikut dengan jawaban yang tepat. 16. Kita harus meneladani Asmaul Husna As-Sami'. As-Sami' itu artinya Maha mendengar ya. Dengan cara menggunakan telinga kita untuk mendengar hal-hal yang Berarti jawabannya adalah hal-hal yang baik. 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua yang ada di dunia ini. Maka sebaiknya berhati-hati ketika Allah Maha mengetahui atau Al-Alim. Berarti kita hati-hati dalam berbuat. 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk. 19. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan pendengaran makhluk. Jawabannya, kita tidak boleh berbohong karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Ya, kalau kamu berbohong, berbicara bohong, Allah Maha mendengar, tahu. 21. Meyakini sifat Al-Basir, maka kita sebaiknya menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang tercela. 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang tampak dan yang samar atau tidak tampak. As-Sami' artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. 24. Al-Alim artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. 25. Dalam keadaan gelap gulita, di tempat tersembunyi dan rahasia sekalipun, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, karena Allah memiliki sifat Al-Alim nih, sifat Al-Alim, Maha mengetahui. Oke, segitu dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasi untuk mengetahui video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.